ini masih pendapatan kotor, belum pendapatan bersih. Terus ekspres juga belum masuk di dalam sini. Jadi kurang lebih ketika pendapatan kotor itu plus ekspres kurang lebih sekitar 1 juta selama 1 minggu. Yang dimaksud dengan riwayat itu apa? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas semuanya dan selamat malam. Untuk yang masih malam, ini saya jam 9 malam. Di sini saya akan membahas cara menyetabilkan orderan. Ini pendapatan selama 1 minggu. Bagaimana caranya untuk supaya orderan stabil di masa pandemi seperti ini? Nah, paling gampang adalah ini untuk 1 minggu. 1 minggu itu sekitar Rp906.000 plus tips 11.000. Ini masih pendapatan kotor, belum pendapatan bersih. Terus ekspres juga belum masuk di dalam sini. Jadi kurang lebih ketika pendapatan kotor itu plus ekspres kurang lebih sekitar 1 juta selama 1 minggu. Ini minggu kemarin. Untuk minggu ini segini. Untuk hari Seninnya saya sekitar 10 orderan kalau nggak salah, iya 11 orderan. Untuk di hari Selasa hari ini saya 14 orderan. Sebenarnya saya masih bisa lanjut lagi, tapi jam malam sudah mulai aktif. Jadi kenapa saya bilang jam malam? Karena jalan-jalan kota itu banyak yang di portal ditutup dan kita harus memutar cukup jauh, dan resto-resto sudah mulai tutup. Tinggal ya kemungkinan kita dapat orderan tipis lah, seperti itu. Nah, terus bagaimana bisa dapat orderan terus menerus, terus stabil, pendapatan kita stabil selama 1 minggu? Ini pendapatan kemarin. Ini untuk mingguan. Ini udah plus bonus ya berarti minggu. Jadi seperti ini teman-teman cara nih. Yang pertama, kita harus, kalau saya setiap driver kan punya setiap driver punya cara sendiri-sendiri ya untuk mendapatkan orderan supaya gacor dan sebagainya. Tapi kalau saya sudah dari dulu menganalisa itu seperti ini. Saya on jam 6 pagi itu on aplikasi, dan saya menyalakan aplikasi saya untuk settingan jenis layanan. Yang pertama jenis layanan Grab Bag, Grab Express, Grab Food, itu semua saya nyalakan, kecuali ketika pagi itu hujan. Pagi hujan yang saya untuk Grab Bag jelas saya matikan. Kenapa? Karena ketika saya on pagi, saya sudah dapat penumpang, otomatis helm saya akan basah, dan penumpang berikutnya pasti akan banyak yang tidak mau. Karena pagi itu ketika sedang tidak pandemi seperti ini, sebelum corona, penumpang itu kebanyakan pegawai ataupun pelajar, termasuk mahasiswa, seperti itu ketika pagi. Begini teman-teman, saya buka map aja. Contoh seperti ini. Nah, tanda saya ini tanda di pinggiran kota. Sementara yang di Purwokerto ini adalah tengah kota. Gitu teman-teman. Kalau saya biasanya 1 minggu itu saya sudah punya planning. Saya sudah mempetakan semua ini. Semua ini sudah saya petakan. Jadi
akan kemana saya? Pagi saya on, anggaplah saya on itu di daerah sini. Nah, ketika bukan masa pandemi ini ya, hari Senin, Selasa itu rute saya adalah ke sini, ke sini, ke sini, kemudian di tengah kota. Saya berhenti di sini. Tengah kota saya bentuk lingkaran seperti ini. Nah, kemudian untuk hari Selasa, hari Rabu dan Kamis itu saya ke sini, ke sini, dan ke sini. Kembali ke tengah kota lagi. Maaf, ini sebenarnya ke sini. Nah, sini. Jadi area pinggir sini, area pinggiran itu yang saya lewati dulu. Itu yang akan saya lewati untuk 2 hari itu. Tapi untuk hari berikutnya saya nggak akan start dan berhenti di tengah kota seperti hari sebelumnya, kayak gitu. Terus kemudian untuk hari Jumat dan Sabtu saya tinggal ke sini tok. Ini bentuk garis lurus. Terus kemudian saya berhenti di tengah kota. Aktivitas banyak saya habiskan di tengah kota, kayak gitu. Ini untuk apa? Supaya orderan itu kita merata. Saya sendiri saya akan mendapatkan orderan itu merata. Ketika teman-teman itu mengatakan, saya nggak punya riwayat di restoran ini, di restoran A saya nggak punya riwayat, di restoran B saya nggak punya riwayat. Ya benar, memang orderan untuk Grab baik dulu ataupun sekarang rata-rata itu kita riwayat. Yang dimaksud dengan riwayat itu apa? Kan gitu. Apakah riwayat di restoran ini ada orderan atau tidak? Jangan salah mengartikan riwayat ya teman-teman. Ibaratnya gini, di kota kita itu ada berapa customer, banyak, kita nggak bisa ngitung. Tetapi dengan rute yang sudah saya buat seperti ini, Senin, Selasa, terus Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Senin saya akan melewati wilayah ini. Di wilayah ini saya akan mendapatkan penumpang ataupun ekspres gitu, Grabback ataupun Grab Express ataupun GrabFood gitu. Ini di pagi sampai dengan siang. Terus Selasa, Rabu dan Kamisnya juga sama. Nah, pelanggan Grabback nggak mungkin dia akan terus-terusan dia hanya akan menggunakan bag, pasti dia juga akan menggunakan express ataupun food. Yang dimaksud dengan riwayat di sini teman-teman, sebenarnya ketika si A hari ini order dengan tujuan penjemputan di titik sini, ibaratnya si A dia order di titik ini, kemudian dia minta diantarkan di titik sini gitu. Nah, kemudian si A dia order food di tengah kota untuk diantarkan di titiknya dia, kayak gitu. Terus kira-kira siapa yang akan dapat orderan ini? Apakah orang yang mendapatkan orderan riwayat di restoran tersebut banyak, ataupun kita yang sudah sering mendapatkan si A ini ketika dia order back sama kita? Otomatis kita yang didahulukan. Karena apa? Kita sudah tahu lokasinya. Sistemnya seperti itu, kita tahu lokasinya. Jadi si A ini pasti akan kena kita. Ini namanya riwayat orderan di
titik penjemputan atau titik pengantaran itu. Karena rutenya di sini, rute kita di hari Senin dan Selasa itu kita di sini, orderan yang akan diberikan kita itu biasanya yang kita akan diarahkan ke sini, ke wilayah ini nih untuk hari Senin dan Selasa. Tapi tetap sesekali kita akan diarahkan ke Rabu Kamis pasti. Nah, kemudian di hari Rabu dan Kamis kita akan seperti ini. Nah, riwayat kita apa? Riwayat kita adalah riwayat orderan di wilayah ini. Seperti itu. Terus kemudian bagaimana dengan hari Minggu? Karena Sabtu Minggu kita hanya lari ke tengah. Hari Minggu kita bisa moving ke semua tempat. Kita mau start dari sini juga boleh, dari sini juga boleh, dari manapun juga boleh. Karena apa? Hari Minggu adalah hari libur. Hari libur itu untuk aktivitas grab bag itu berkurang, tetapi banyak yang order food di pagi hari ketika hari Minggu. Jadi kita akan mendapatkan orderan acak, bro. Biasanya kita acak, bisa ke sini dan ke sini. Seperti itu. Itu yang dimaksud dengan riwayat. Banyak enggaknya riwayat yang kita dapatkan. Seperti itu. Ini ada beberapa teman yang sudah lama sekali dia off aplikasi, kemudian dia on, kok digacorkan, kok akunnya dia jadi gacor sekali. Oh, kalau itu untuk penyemangat kita. Saya mengistilahkan itu untuk penyemangat driver yang sudah off lama. Begitu dia on, hari pertama dan hari kedua dia akan gacor. Tetapi dia akan kuat enggak ketika sudah bersaing mendapatkan anggaplah kita target pendapatan rata-rata perharinya 15, besoknya 15, dan besoknya lagi dia pasti akan turun. Dan di hari berikutnya dia akan kuat enggak? Seperti itu. Kalau dia enggak kuat, dia biasanya puas di hari pertama dan hari kedua. Wah, aku gacor, santai, berangkatnya santai. Berbeda dengan kita yang sudah punya jam dan jam berangkat dan jam pulang. Seperti itu. Di sini siapa yang kuat, dia yang menang. Paling dia bertahan paling lama itu 1 minggu untuk gacornya. Tapi kita akan tetap stabil. Karena apa? Kita jam berangkatnya rutin dan jam pulangnya rutin. Untuk setting foodnya sendiri, untuk modal saya pasang modal tidak dibatasi. Kenapa? Wah, berarti duit saya banyak. Enggak, bro, saya duitnya enggak banyak. Di sini saya pemain saldo minim, bahkan minus gitu. Terus nanti kalau dapat orderan banyak, nah kita kan tak punya peta, mas bro. Kita punya peta. Jadi di dalam peta tersebut kita punya planning. Oh, nanti di sini ada restoran yang belum pilihan, di sini ada resto pilihan. Ketika kita akan melewati resto yang belum pilihan, kita memang harus was-was kayak gitu. Ketika kita mendapatkan orderan besar, ya itu resiko. Kita mau ambil atau kita akan ngomong jujur, saya tidak ada modal atau yang sebagainya. Kalau saya biasanya ketika mau melewati situ, saya akan menghindari restoran tersebut karena saya belum punya modal. Tapi ketika siang saya akan mendatangi restoran tersebut. Tapi ada restoran tertentu yang memang tidak saya datangi. Biasanya di restoran tersebut orderannya tinggi-tinggi, di atas 100 seperti itu. Itu yang nggak akan saya datangi. Nah, ketika saya punya modal, saya akan mendatangi restoran tersebut. Syukur-syukur pas saya benar-benar butuh orderan, saya akan mendatangi restoran tersebut biasanya
di restoran yang gacor terus orderannya banyak-banyak, itu juga banyak umpan lambung. Terus untuk setting modal sudah, ini sudah. Terus apalagi untuk jam off-nya sendiri, kalau saya rutin jam 10 malam. Nah untuk off itu macam-macam teman, ada yang cuman di off kan begini, ada yang ditutup aplikasinya tok seperti ini. Tapi kalau saya akan keluar aplikasi teman-teman. Jadi kenapa kok saya keluar aplikasi? Biar saya nanti ketika HP dipegang anak ataupun dipegang istri, kesentuh, dia tidak akan on sewaktu-waktu. Jadi ketika on ya saya jam 6 on, Vermuk on, udah kayak gitu. Jadi yang meng-on dan meng-off-kan aplikasi itu adalah saya, seperti itu. Apalagi jenis layanan sudah, untuk modal juga sudah. Nah ini yang terakhir teman-teman, untuk jaringan handphone sendiri, jaringan seluler sendiri, apa istilah ya, ya jaringan lah istilahnya. Untuk jaringan pastikan kita menggunakan yang jaringan lebih kuat, terserah mau menggunakan Telkomsel kayak atau Tri kayak atau apalah, yang penting di daerah tersebut stabil, seperti itu. Kalau saya menggunakan Simpati. Terus untuk GPS pasti teman-teman semua menggunakan akurasi tinggi, seperti itu. Tapi kalau saya di tengah-tengah, ketika di tengah-tengah resto yang banyak, saya akan men-setting akurasi saya rendah. Kenapa kok akurasi rendah? Karena GPS saya akan jalan-jalan kalau di resto yang banyak. Contohnya di mall itu kan banyak resto. Saya akan menggunakan susah banget blebet. Saya akan menggunakan akurasi rendah ataupun sedang, karena titik GPS saya akan jalan-jalan, seperti itu. Nah ini di masa pandemi teman-teman. Gimana kalau seandainya ini enggak pandemi ya? Pertanyaan seperti itu. Pasti pendapatannya lebih, harusnya kan seperti itu. Di masa pandemi yang enggak ada bonus saja kita pendapatan segini. Terus bagaimana di masa yang sudah new normal ataupun normal nanti? Ini trik yang harus teman-teman jalankan. Karena apa? Kalau tidak seperti ini, otomatis orderan kita akan lemah. Oh iya, satu lagi teman-teman, kalau teman-teman ada yang menggunakan double akun Grab, Gojek, saya sarankan gunakan 2 handphone. Kenapa kok nggak 1 handphone? Sistem kecerdasan buatan atau AI, kita biasa mengatakan sistemnya Gojek ataupun sistemnya Grab itu akan membaca map kita gitu. Kembali lagi ke map ini. Nah, kembali lagi ke map ini. Bagaimana ketika kita start dari sini ke sini, kemudian berhenti tengah sini? Ketika kita double, otomatis semua ini nggak akan guna. Map ini nggak akan guna. Karena apa? Pertama, kita on dari sini. Nah, ketika kita double, otomatis dari sini yang harusnya kita ke sini, kita akan dapat dari sini, kita dapat ke sini. Kemudian nanti orderan kedua kita bisa dapat ke sini. Orderan ketiga akun satunya lagi dapatnya ke sini. Terus akun satu lagi dapat lagi langsung ke sini. Hancur teman-teman. Map kita itu hancur. Itu karena GPS kita yang akan terbaca oleh sistem, seperti itu teman-teman. Jadi
usahakan gunakan 2 handphone seperti itu. Ini untuk di sistem Grab dan Gojek untuk saat ini teman-teman. Nah, untuk sistem Gojek sendiri, untuk pendapatan, bagaimana supaya pendapatan stabil, itu berbeda dengan Grab, karena sistem yang digunakan untuk saat ini, updatean terbaru untuk saat ini itu juga sudah berbeda. Apalagi akun yang sudah lama off tiba-tiba di on kan, otomatis gagunya setengah mati. Terus bagaimana supaya akun itu nggak gagu, itu nanti di video saya berikutnya teman-teman. Di masa pandemi yang seperti ini, apalagi bonus tidak ada, kita harus berjuang keras untuk keluarga. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga berhasil.